Baik, kita lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, dan kita sudah terhubung dengan Bapak Syafrin Liputo selaku Kadisub Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Syafrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selamat malam. Pak Syafrin, wah sepertinya di tengah-tengah bertugas ini. Kita mengganggu sejenak tugasnya, Pak Syafrin berbincang-bincang sejenak. Karena banyak sekali masyarakat yang ingin tahu sebenarnya bagaimana dasar kebijakan yang diperlakukan mulai besok ganjil genap. Tadi Pak Syafrin, sebelum kita terhubung, Mas Hermawan sudah memberikan perspektifnya, pandangannya dari sudut kesehatan. Demikian pula dengan Pak Asas Tigor Nainggolan. Menurut beliau-beliau ini bahwa sebenarnya ini bukan solusi yang tepat karena justru di tengah corona ini masyarakat takut berkumpul, takut ada di keramaian. Bukan pilihan yang pas juga kalau harus beraktivitas menggunakan kendaraan umum. Justru menggunakan kendaraan pribadi lebih aman yang dirasakan masyarakat. Tapi ternyata ini dibatasi dengan adanya ganjil genap. Pak Syafrin, silakan. Ya, baik. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa kita saat ini masih pada masa pelaksanaan PSBB transisi. Artinya di dalam peraturan gubernur nomor 51 tahun 2020 sudah ditetapkan secara komprehensif bahwa di sektor hulu, di hulunya sudah ada pengaturan jam kerja, kemudian ada 50%-nya bekerja dari rumah, 50%-nya bekerja di kantor, dan kemudian yang 50% ini dibagi minimal 2 shift. Namun dalam faktanya selama pelaksanaan PSBB transisi, terjadi peningkatan mobilitas warga secara signifikan. Dari hasil evaluasi kami selama 2 minggu terakhir, peningkatan volume lalu lintas signifikan, dan ini identifikasinya sangat jelas bahwa ternyata setelah SIKM ditiadakan pada 14 Juli lalu, maka tidak ada lagi instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta. Semua orang merasa bahwa dapat bermobilitas tanpa ada batasan-batasan yang menyadarkan mereka bahwa kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, di dalam Pergub 51, sudah diatur ada emergency brake yang bisa ditarik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika kasusnya terus meningkat. Apa itu? Yang pertama adalah dengan pembatasan lalu lintas ganjil genap. Yang kedua tentu kembali ke masa PSBB. Dan sekarang yang kami tarik adalah pembatasan lalu lintas. Tujuannya sebenarnya bukan untuk memindahkan pergerakan kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi ingin menyadarkan kita semua bahwa saat ini yang mendapat giliran work from home tetap bekerja di rumah. Jangan Anda bergerak kemudian ke pusat kegiatan, ketemu teman, seolah-olah tetap bekerja dari rumah. Jadi dengan adanya ganjil genap kita harapkan pergerakan orang itu menurun signifikan sesuai dengan kalkulasi kami secara menyeluruh pada saat kita menerapkan 50% work from home. Kemudian yang kedua, walaupun demikian, dari sisi layanan angkutan umum, kami juga sudah menyiapkan Transjakarta saat ini untuk layanan 10 koridor yang beroperasi di singgungan 25 ruas jalan ganjil genap ini mengandalkan 600 bus. Tapi besok ini kami tambah 25% menjadi 751 bus yang akan melayani di koridor tersebut. Yang kedua untuk MRT, memang pada jam puncak hasil evaluasi kami yang naik di KRL satu rangkaian pratangga itu maksimum 100 orang. Artinya masih ada sekitar 290 seat yang kosong setelah diterapkan physical distancing, maka maksimum yang bisa diangkut oleh satu rangkaian pratangga itu hanya 390. Artinya masih ada 290. Tetapi tujuan Jakarta bukan untuk memindahkan kepada angkutan umum, tetapi memberikan warning pada masyarakat agar aware terhadap pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta. Baik, bukan memindahkan pengguna dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, tapi membuat bagi mereka yang tidak punya kepentingan, kemudian memang tugasnya adalah work from home, ya di rumah saja, begitu ya Pak Syafrin. Tapi ya, masalahnya benar. Kemudian sebenarnya yang terjadi, realitanya adalah Pak, banyak kantor-kantor ini yang tidak memperlakukan work from home, sudah masuk normal semuanya, tidak memperlakukan shift, sehingga kemudian ketika kantor-kantor itu tidak ada penegasan sanksi mengenai hal itu, tapi ada pembatasan di masalah ganjil genap. Nah, ini nanti akan ada penumpukan Pak di kendaraan umum Pak. Ya, memang ini pun sudah menjadi bahan diskusi kami pada saat kita menerapkan kebijakan ini.
bahwa kenapa kemudian instrumen 50% orang bekerja dari rumah dan kemudian 50% yang bekerja di kantor itu seolah-olah tidak terjadi. Karena sekali lagi saya sampaikan, di sektor hilirnya tidak ada pembatasan pergerakan orang. Sebelumnya memang ada SIKM, artinya di setiap checkpoint kita bisa melakukan pemeriksaan. Tetapi sekarang ini tidak terjadi, dan kewenangan yang ada di Jakarta saat ini adalah dengan ganjil genap. Oleh sebab itu, instrumen ini yang kami lakukan, yaitu pembatasan lalu lintas, dan kemudian kita harapkan para manajer, para pimpinan perusahaan CEO, itu langsung melakukan penyesuaian dalam 3 hari ke depan. Bagi yang memiliki kendaraan dengan nopol belakangnya ganjil, maka mendapatkan tugas ataupun bekerja di kantor pada tanggal ganjil, tanggal genapnya yang bersangkutan diminta untuk work from home, sehingga ini terjadi. Artinya, pergerakan orang yang tidak penting itu tidak akan terjadi pada saat kita menerapkan ganjil genap. Dan kemudian dari aspek protokol kesehatan, memang hasil peninjauan kami, pemeriksaan kami terhadap standar pelayanan minimum di layanan angkutan umum MRT, Transjakarta, dan LRT, memang mayoritas 100% itu penumpang menggunakan masker. Artinya mereka sudah aware dan menjalankan protokol kesehatan secara baik. Demikian pula halnya dengan berusaha untuk menjaga jarak. Jadi Mbak Putri, pengalaman kami, begitu ada orang naik bus Transjakarta, kemudian di sampingnya disilang, di cross, ada yang mencoba duduk, penumpang yang lain itu mengingatkan, Pak, Bapak nggak boleh duduk di sini. Artinya warga kita sudah aware sebenarnya dengan protokol kesehatan, tinggal bagaimana pengaturan yang di hulu tadi, di tempat kerja, itu benar-benar dilaksanakan dan efektif buat kita semua, sehingga Jakarta segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Betul sekali Pak, itu memang hal besar. Tapi Pak, sudah adakah komunikasi khusus, adakah penekanan instruksi khusus kepada para perusahaan ini untuk memperlakukan tadi Pak? Harapannya kalau yang punya karyawannya punya nomor polisi ganjil, ya masuknya suruh ganjil, ataupun genap ke genap. Nanti mungkin Pak, kita mungkin mau mendengarkan dulu tanggapan ataupun pendapat dari Pak Tigor. Pak Tigor silakan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana informasi diberikan oleh Pak Syafrin Liputo. Ya, jadi begini, seperti saya katakan tadi sebelum di awal, ganjil genap itu adalah untuk menggeser ya warga dari menggunakan kendaraan pribadi, biar terkurangi kesempatannya 50% pindah dan menggunakan angkutan umum. Kalau di KP tadi yang disampaikan oleh Pak Syafrin, Pak Kadisut tadi, bahwa ganjil genap pada masa pandemi ini untuk membatasi atau mengurangi pergerakan masyarakat pada masa pandemi ini. Nah, menurut saya kalau untuk membatasi pergerakan bukan dengan ganjil genap, tapi justru adalah yang dilakukan adalah bagaimana pelaksanaan penegakan PSBB masa transisi berjalan dengan baik, berjalan dengan benar gitu. Itu yang harus dilakukan, bukan dengan ganjil genap. Misalnya gini, tadi kita sudah banyak diskusi, terbukti memang para pengelola perkantoran atau perusahaan atau kantor-kantor pemerintah itu banyak yang melanggar PSBB mandiri, masa transisi, itu yang harusnya dihukum, ditegakkan, gitu loh. Ya, kita baru tahu tadi saya bilang minggu lalu perkantoran pemerintah di Jakarta itu menjadi klaster penyebaran COVID. Itu harusnya dilacak. Kenapa? Ya, bisa jadi emang ini karena dilanggar gitu loh. Jam kerjanya, pembatasan kerja, work from home-nya 50% atau pembagian shift. Pembagian shift yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau perkantoran itu masih mepet jam 7 sama jam masuk shift pertama jam 7, shift keduanya jam 10. Nggak bisa seperti itu. Nah, makanya harusnya yang dilakukan kalau memang mau membatasi pergerakan masyarakat pada masa pandemi, bukan dengan ganjil genap, tapi menegakkan aturan PSBB mandiri masa transisi secara benar. Jadi itu, jadi bukan cuma masyarakat yang dihukum, ya, secara tegas kalau melanggar protokol gitu. Pengelola kawasan perkantoran atau perusahaan atau kantor pemerintah yang melanggar protokol kesehatan dan juga PSBB masa transisi itu dihukum. Ini belum kelihatan. Itu yang harus dilakukan gitu. Ya. Baik, sebelum nanti Mas Imawan juga akan berikan pendapat, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemirsa bagaimana suara masyarakat menanggapi pemberlakuan aturan kembali yaitu ganjil genap yang akan berlaku mulai besok.
kita akan terhubung juga dan juga akan mendengarkan kabar dari rekan kami Hijul Akbar yang sudah bersama dengan masyarakat sekitar di sana sepertinya. Silakan Hijul, bagaimana suara masyarakat di sana? Ya, selamat malam Putri dan pemirsa. Memang betul, besok pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kembali sistem ganjil genap di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, dan kami di sini akan langsung menanyakan bagaimana tanggapan dari masyarakat ini, mengingat memang saat ini masih berada dalam pandemi COVID-19. Selamat malam, Mbak. Iya, malam. Dengan Mbak siapa? Dengan Meta. Mbak Meta, bisa keluar sebentar, Mbak? Kita wawancara sebentar. Ya. Silakan. Ya, Mbak Meta, ini saat ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan ganjil genap, ini bagaimana tanggapannya? Bisa disampaikan pada kami? Bagi aku sih untuk ganjil genap sebenarnya mungkin balik lagi kayak yang dulu-dulu ya, sebelumnya sudah ada. Tapi secara generalnya adalah sebenarnya tidak mempengaruhi apapun gitu loh. Terlepas bagaimanapun juga, karena baik itu adanya masifnya kendaraan pribadi dengan masifnya orang-orang yang menggunakan transportasi umum juga, semuanya menurut saya semuanya pada dalam taraf batas yang sudah overload semuanya. Jadi bagi aku mungkin bukan sistem ganjil genap yang harusnya dicanangkan, tapi harusnya ada inovasi-inovasi dari Kemenhub yang baru, misalkan peraturan-peraturan entah itu pengeluaran pajak-pajak mobil atau peraturan dalam hal pengeluaran produksi dalam hal mobil-mobil yang baru, itu yang harusnya sebenarnya inovasi-inovasi itu sih yang harusnya keluar ya, ketimbang hanya sekedar sistem ganjil genap gitu. Jadi menurutnya Mbak ini untuk pemberlakuan kebijakan ganjil genap ini belum harusnya diberlakukan sekarang? Sebenarnya kalaupun ada sistem ganjil genap juga kan kondisi juga untuk public transportation pun juga masih sangat riskan ya gitu loh. Jadi kebanyakan orang juga masih akan menggunakan pribadi. Baik, Mbak Meta, terima kasih atas keterangannya dan pendapatnya. Kami juga akan kembali menanyakan, ada satu orang masyarakat lagi yang akan kami tanya di sini, ada mas-masnya. Selamat malam, Mas. Dengan siapa? Oh, malam, dengan Bijak Fadil. Mas Bijak, ini bisa dipakai dulu maskernya ya. Kami ingin mendengarkan pendapat Mas bagaimana tentang pemberlakuan ganjil genap mulai besok di DKI Jakarta. Bisa disampaikan pendapatnya? Ganjil genap kayaknya untuk besok kayaknya belum apa ya, saya sih belum setuju ya kalau besok, karena sebenarnya kan bertentangan juga sama prinsip social distancing, apalagi katanya kan ini emergency break untuk orang nggak keluar. Sebenarnya yang harus dilakukan kalau mau emergency break, harusnya kebijakannya kemarin kan bekerja itu kantor-kantor ditutup, sekarang kan udah dibuka. Jadi kalau kantornya dihimbau terus tapi orang bergeraknya dilarang kan jadi aneh sendiri gitu, jadi kayak bertentangan aja, Mas. Jadi memang menurut Mas ini memang untuk kebijakan ganjil genap ini tidak pas dilakukan sekarang ini, Mas? Belum tepat kayaknya dengan kondisi kayak gini, apalagi kan masih ada himbauan untuk protokol kesehatan, social distancing gitu-gitu deh, Mas. Kalau orang yang bisa untuk pakai kendaraan pribadi terus pakai kendaraan umum dan dia harus kerja kan, jadi nggak bisa menghindari itu. Terima kasih Mas atas pendapatnya. Ya, itu tadi pendapat dari dua orang masyarakat yang mengenai kebijakan ganjil genap. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Hijul yang sudah tadi membuat kita mengerti sebenarnya apa kebutuhan masyarakat, apa pendapat masyarakat. Mas Ibrawan saat lagi pendapatnya, tapi kami akan jeda sejenak. Apakah Indonesia Malam Akhir Pekan akan segera kembali.